Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu 12 setelah Trinitatis, hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 7, ayat 25 sampai ayat 29. Demikian. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Dia tidak seperti manusia yang punya kelemahan terhadap janji-janji yang telah diikatnya kepada Tuhan, bahkan kepada orang lain. Tapi dia adalah Allah yang setia akan janji-janjinya dan berkat-berkatnya. Jadi janji Tuhan itu tetap ada. Berkat tak pernah putus. Janji Tuhan tetap ada, kekal, dan tak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka Tuhan yang empunya berkat itu berjanji akan melimpahkan berkat itu kepada umatnya bila hidup menurut segala ketetapan, berpegang pada perintah, dan melakukan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Maka berkat dan janji Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Oleh apapun dan oleh siapapun. Tidak akan pernah berubah. Sekali Tuhan menjanjikan berkat-berkat itu, maka dia akan memenuhi dan menepati janjinya kepada siapa Tuhan itu mengikat janjinya. Nah, demikian juga dengan firman yang kita dengarkan pada minggu hari ini, mengenai keyakinan Daud akan janji Tuhan yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepadanya dan kepada keturunannya. Daud yakin akan janji Tuhan kepadanya dan kepada keturunannya. Hal ini bermula dari keinginan Daud sebenarnya, yang diungkapkannya kepada Nathan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Dia berkata bahwa Daud berkata kepada Nathan, aku tinggal di istana yang indah, sementara tabut Tuhan masih ada di tenda itu, dalam tenda-tenda. Tabernakel. Lalu, karena mereka meyakini tabut perjanjian itu adalah sebagai lambang kehadiran Tuhan, maka sementara itu perasaan Daud tidak enak kalau dia tinggal dalam satu istana yang indah, sementara tabut perjanjian Allah ada dalam tenda-tenda itu. Sehingga dia bermaksud ingin membangun rumah atau membangun bait Allah. Sebab bait yang pertama itu telah hancur. Namun Tuhan datang kepada Nathan untuk berbicara, untuk menyampaikan kepada Daud tentang maksud Daud itu. Maka Tuhan berbicara kepada Nathan, sampaikanlah kepada Daud. Maukah Daud itu membangun rumah? Maukah engkau membangun rumah untuk aku tinggali? Di saat Daud berkeinginan membangun rumah bagi Tuhan, Tuhan justru membalikkan keadaan ini dan memberitahu bahwa Tuhanlah yang akan membangun rumah bagi Daud. Kok malah berbeda? Ketika Daud
memiliki kerinduan untuk membangun rumah bagi Tuhan, bait Allah. Tetapi justru Allah yang berkata, aku yang akan membangun rumah bagi Daud. Tuhan akan menegakkan kerajaan keturunan Daud maksudnya. Artinya adalah Tuhan yang akan membangun rumah bagi Daud, menegakkan kerajaan dari keturunan-keturunan Daud. Sebab dari keturunan Daud inilah nanti akan lahir juru selamat, Mesias. Dan inilah Tuhanlah yang akan membangun rumah. Darimu akan datang Mesias yang akan datang itu. Yesus yang adalah juru selamat itu. Dan di dalam Yesus orang akan tinggal, berlindung, dan diam di sana. Jadi rumah yang dimaksud itu, tanda kutip, bukan rumah fisik. Tetapi dari keturunan Daud itu akan dibangun rumah di mana orang-orang akan berlindung, di mana orang-orang akan diam, akan tinggal di sana dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan melalui anaknya, Yesus Kristus itu. Bukan engkau yang akan membangun, tapi aku yang akan membangun lewat keturunanmu. Atas janji dan berkat yang dijanjikan Tuhan bagi Daud dan keturunannya itu, maka Daud menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Dan khotbah ini adalah bagian dari doa syukur Daud itu sendiri. Dia berdoa, bersyukur kepada Tuhan, meskipun sebenarnya banyak hal yang dia alami dalam seluruh perjalanan kehidupannya sebagai seorang raja, sebagai kepala keluarga, sebagai bapak dalam keluarganya. Tetapi dalam hal ini, atas janji dan berkat yang telah dijanjikan Tuhan bagi dia dan keturunannya, maka Daud itu menaikkan doa syukur kepada Tuhan dalam khotbah minggu hari ini. Dan dia duduk di hadapan Tuhan untuk berbicara, memohon, berdoa kepada Tuhan. Dalam ayat 25 sampai 29, Daud berkata, sebelum kepada ayat 25 sampai 29 ini, sebelumnya di atas pada ayat yang ke-18, Daud sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jadi, hal ini sebenarnya mau menjelaskan kepada pengalaman kehidupan Daud tentang bagaimana Allah berkarya, bertindak, sampai sejauh itu kemudian dalam kehidupan dia. Semenjak dia dipilih, dijadikan, ditetapkan menjadi raja, banyak pergumulan yang dia alami, banyak tantangan yang dia hadapi, banyak masalah-masalah yang dia alami. Baik dalam kerajaan, kepemimpinannya, orang-orang yang membencinya, banyak yang tidak suka dengan dia, dalam keluarganya, dalam hal apapun yang dia hadapi. Tetapi dia berkata kepada Tuhan, siapakah keluargaku dan siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Atas apapun yang Bapak Ibu, atau pencapaian apapun yang Bapak Ibu alami pada sampai hari ini, ingatlah bahwa Tuhan sudah sedang membawa Bapak Ibu sampai sejauh ini. Atas apapun pergumulan, persoalan, masalah, tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan yang begitu berat, lihatlah, Tuhan sudah membawa Bapak Ibu dan saudara-saudari semua sampai sejauh saat ini. Bukan perkara soal kemakmuran harta yang banyak. Bukan soal itu aja kita dibawa sampai sejauh ini. Tapi lewat pergumulan, masalah, tantangan kehidupan, semua itu membawa kita kepada kedewasaan, membawa kita semakin teguh berkeyakinan dan percaya kepada Tuhan. Itu artinya Tuhan membawa kita sampai sejauh ini. Bukan karena kuat dan kokoh dan hebatnya kita. Bukan. Itu disadari oleh Daud bukan karena hebatnya dia. Siapakah aku ini? Ini adalah bagian dari evaluasi dan introspeksi diri Daud sendiri. Tentang kesiapaan dia dan keluarganya. Dia tahu betul banyak kelemahan dan kekurangannya.
Dia tahu betul bagaimana keluarganya. Tetapi Tuhan membawanya sampai sejauh itu. Lihatlah betapa banyak pergumulan masalah-masalah dalam keluarga, tantangan kehidupan. Anak-anak yang tidak mau mendengarkan perintah orang tua, mendengarkan nasihat, mendengarkan ajaran, teguran. Tapi lihat, Tuhan membawa sampai sejauh ini. Tuhan membawa sampai sejauh ini bukan karena kekuatan kita. Lalu siapakah keluargaku? Dalam perenungan yang besar, Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapakah keluargaku? Dan siapakah aku ini? Kalau orang yang tidak menyadari semua yang terjadi dalam kehidupan ini adalah nadanya sedikit berubah. Yang meyakini semua berdasarkan kekuatan dan pikirannya, apa yang dia alami, yang dia dapatkan pencapaian-pencapaiannya karena usaha dan karena upaya yang dilakukan, kerja kerasnya. Nada yang tadi itu tidak begitu nadanya, berubah. Siapa dulu dong? Aku, gitu kan? Keluarga siapa dulu dong? Anak siapa dulu dong? Siapa dong bapaknya dan mamanya? Gitu ya. Nadanya berubah. Berubah kepada tingkat kecongkakan. Ketika semuanya bisa dan dialami lebih baik tanpa dipikir campur tangan Tuhan. Jadi berubah nadanya, siapa dulu dong? Kan aku. Sementara Daud dalam semua perjalanan kehidupan itu dia katakan, siapakah aku dan siapakah keluargaku? Jadi beda ya. Jadi berkat dan janji itu pun tidak hanya sekarang, tapi sampai masa yang akan datang. Dalam ayat 20 dikatakan, serentetan manusia yang akan datang telah dipeliharanya. Lihatlah. Janji Tuhan yang diberikan sekarang ini adalah terus-menerus, tidak hanya putus sampai di sini, sampai serentetan yang akan datang akan dan dipelihara oleh Tuhan. Ini yang sangat luar biasa. Dan benar-benar, inilah yang kita nikmati sekarang. Kitalah yang dimaksudkan dengan generasi ini, manusia yang akan datang ini, serentetan manusia ini, kitalah yang sampai sekarang ini telah dipelihara oleh Tuhan. Kitalah itu yang sudah kelihatan sejak zaman dulu. Memang hanya Tuhanlah yang membawa kita sampai sejauh manapun pencapaian kita. Jadi ingat Bapak Ibu, pencapaian apapun, sehebat apapun yang Anda alami itu adalah karena Tuhan. Bukan karena hebat dan kokohnya Bapak Ibu. Bukan karena banyaknya sesuatu yang ada pada Bapak Ibu. Harta kekayaanmu, semua itu terbatas adanya. Tapi ketika kita bisa berjalan sampai saat ini, Tuhanlah yang membawa kita sampai sejauh saat ini. Selalu ingat dan camkan, tanamkan dalam hidupmu. Ayat 22-24 sebelum firman ini dikatakan bahwa ia menyatakan kebesaran Allah. Engkau sungguh hebat ya Allah. Tidak ada Allah selain engkau. Engkau besar, engkau melakukan karya besar bagi umatmu Israel. Engkau menjadikan umatmu dan engkau Allah mereka. Jadi semakin kita dibawa kepadanya, makin jelaslah bagi kita melihat kemuliaan dan makin besar dia di mata kita dan kita yakini. Jadi penting pengenalan yang sangat dekat ini kepada Tuhan. Karena semakin kita mengenal dia dengan dekat, ketika kita mengenal dia dengan benar dan sungguh-sungguh, semakin kita dibawa kepadanya melihat anugerah kasih dan penyertaannya, melihat nikmat segala yang ada pada dia. Makin jelaslah, makin dekat kita lihat kemuliaannya dan makin besar dia di mata kita. Sungguh kita tertegun melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Kita akan tertegun. Sehingga tiba di ayat 25 kita katakan, dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah selama-lamanya janji yang engkau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang engkau janjikan itu. Itulah doa yang disampaikan Daud kepada Tuhan pada ayat yang ke-25. Sekarang, kata dia, tepatilah selama-lamanya janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, keluargaku, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Daud ini, saya mau bilang, dia terbilang orang raja yang berani dalam doa-doanya. Dia tergolong orang yang berani meminta dalam doanya kepada Tuhan untuk meneguhkan, untuk menegakkan, untuk menyatakan firman-Nya untuk selamanya.
Lebih sederhana lagi, Tuhan yang berjanji, maka sekarang lakukanlah apa yang Tuhan janjikan itu kepada hambamu dan kepada keluarga hambamu ini. Tepatilah janjimu Tuhan. Seperti itu. Penuhilah janjimu. Engkau yang bilang akan bangun keluarga hambamu ini menjadi keluarga kelak yang akan menjadi serentetan manusia akan datang daripadaku. Aku tidak minta kalau bukan Tuhan yang bilang seperti itu. Sekali lagi, ini merupakan doa yang sangat berani. Tapi dalam doa-doanya itu, dia tetap pada koridor seperti doa Bapa kami. Tetapi jadilah kehendakmu. Bukan memaksakan kehendaknya. Tetapi ketika dia berani berdoa itu, bukan berarti Daud sedang memaksakan kehendaknya. Dia hanya meyakinkan, dia hanya mengatakan bahwa Tuhan pernah berjanji, dan hendaklah Tuhan menepati janji yang sudah Tuhan sampaikan itu. Dan benar, Tuhan yang kita yakini itu adalah Tuhan yang menepati janjinya. Bukan Tuhan yang sembarangan berjanji, tetapi tidak menepati janji. Jadi ini merupakan doa yang berani. Mengapa Daud berdoa dengan berani? Karena dia berdiri di atas firman Tuhan. Dia menuntut janji-janji Allah. Daud sangat mengenal karakter dan janji Tuhan itu. Daud mengenal Allah begitu dekat. Dari kalimat yang dia sampaikan, Engkau adalah Tuhan, dan firman-Mu itu dapat dipercaya. Itu satu kalimat penting. Engkau adalah Tuhan, dan firman-Mu dapat dipercaya. Itu satu kalimat penting yang sangat meneguhkan segala permintaan Daud dalam firman ini. Engkau adalah Tuhan, dan firman-Mu dapat dipercaya. Maka penuhilah janjimu, lakukan janjimu untuk menjadikan hambamu ini dan keturunan hambamu ini akan datangnya serentetan, dan daripadanya lahir nanti keturunan kerajaan Daud yang menyelamatkan dunia ini, yang daripadanya lahir Mesias dan Juru Selamat itu. Daud sangat mengenal karakter dan janji Tuhan. Firman Tuhan dapat dipercaya. Daud yakin, tahu betul tentang kuasa dan karakter Allah itu, yang pasti menggenapi janji-janjinya. Dia berdoa supaya Allah bertindak seperti yang difirmankan dan dijanjikannya. Tuhan itu dapat dipercaya dan tidak akan mengingkari janji-janjinya. Dan Tuhan tidak akan mengubah pikirannya itu. Pasti Tuhan akan tetap dan teguh pada janjinya. Daud yakin betul dengan kalimat itu. Tuhan dapat dipercaya. Engkau adalah Tuhan. Firman-Mu dapat dipercaya. Maka kalau Tuhan sudah berjanji seperti itu, tidak mungkin Tuhan akan mengingkari janji itu. Jadi ayat 26, supaya apa? Kalau dikatakan di ayat 26 seperti apa yang sudah kita baca dalam 2 Samuel ini, kita lihat bahwa maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Kenapa? Supaya namamu menjadi besar untuk selama-lamanya. Dan banyak orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah Israel, dan keluarga hambamu ini tetap kokoh di hadapanmu. Lagi, Engkau Tuhan semesta alam, sudah Engkau janjikan, maka aku berani berdoa, memohon kepadamu. Jadi Daud meminta demikian, supaya nama Allah dimuliakan. Engkau Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau yang menjanjikan perkara baik kepada hambamu ini. Berikanlah, berkatilah, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Dan benar, ya. Engkau berfirman demikian, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Dan ternyata benar demikian Bapak Ibu. Dia, keturunan Daud, Tuhan jadikan nanti semakin banyak, dan benar-benar Tuhan jadikan tanda kutip sebagai rumah bagi keturunannya. Keturunannya menjadi berkat, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menebus kita dari dosa dan kejahatan serta pelanggaran kita, supaya kita tidak mati oleh karena dosa-dosa kita, tetapi kita beroleh kehidupan yang kekal. Bukankah itu yang adalah disebut dengan berkat yang kekal selama-lamanya? Berkat kekal yang kita terima adalah melalui penebusan anaknya Yesus Kristus dari dosa-dosa kita, supaya kita selamat dan beroleh hidup yang kekal. Maka lewat firman ini mau disampaikan paling sedikit 3 hal. Yang pertama, miliki pengenalan yang benar dan di dalam Tuhan kita. Miliki pengenalan yang benar dalam Tuhan kita. Pengenalan adalah dasar dari perjanjian. Tidak mungkin orang membuat janji kepada orang yang tidak dikenal.
Jadi karena pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita dapat berani meminta kepada Tuhan, maka semakin milikilah pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui mendengarkan firman-Nya, dan menekuni serta mengimaninya dalam kehidupan kita. Tidak ada orang berjanji kalau tidak dikenal. Maka Tuhan membuat janji itu kepada Daud, dan Daud yakin karena dia benar-benar tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan dia sungguh mengenal Tuhan itu dalam kehidupannya. Maka milikilah pengenalan yang mendalam. Lewat firman-Nya, menggumuli firman-Nya. Terus semakin giat menggali pemahaman kita akan firman Tuhan. Itu akan membuat kita semakin kenal dan semakin cinta kepada Dia. Dan semakin dalam. Selalu merindukan Dia dalam sepanjang kehidupan kita. Seperti Daud ini. Yang kedua, senantiasalah berdoa dan memohon kepada Tuhan atas segala kerinduan-kerinduan kita. Doa bukan mencari Tuhan dalam doa kita. Tetapi Tuhan menemukan kita dalam doa-doa kita. Tuhanlah yang menemukan kita dalam doa-doa kita. Ketika kita memohon, kita ditemukannya dalam doa-doa kita. Dan Dia memberikan seturut dengan apa yang Dia pandang baik bagi kita. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bermohonlah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mau memberi. Dan janjinya adalah ya dan amin. Yang ketiga, berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan adalah sumber berkat itu. Dan berjanji akan memberikan berkat itu kepada umatnya yang hidup dalam ketetapannya, perintahnya, dan sungguh-sungguh melakukannya. Kita akan menerima berkat itu secara terus-menerus bagi keluarga, keturunan, dan dari generasi ke generasi. Itu menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu kekal. Berkat itu yang paling jelas kita terima adalah berkat atas keampunan dosa-dosa kita. Melalui anaknya Yesus Kristus kita selamat dan beroleh kehidupan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.